Halo semua, kembali lagi bersama saya Dito Cahya Pratama di Duetema Code. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website, yaitu pengenalan website. Mulai dari apa itu website, mengapa website buat, siapa penemunya, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja lanjut ke next slide. Oke, di sini apa itu website? Jadi, website adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Website dapat diakses melalui internet dengan menggunakan browser. Di sini ada dua keterangan, yaitu website digunakan tidak hanya untuk media berbagi informasi atau berita, tetapi website dapat digunakan untuk komunikasi secara real time. Mendengarkan sebuah lagu, bahkan foto editing sekarang dapat dilakukan pada sebuah website. Nah, di sini saya berikan dua contoh dari web tersebut. Yaitu yang pertama di sini ada web berita. Baik, kita buka saja untuk yang web berita. Jadi di sini ada detik.com. Jadi ini web berita. Ini cuma menampilkan informasi saja. Lalu bagaimana dengan web editing? Nah, di sini ada web editing. Yang saya ambil adalah Figma, tetapi masih banyak web editing selain Figma ini ya, masih banyak. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja lanjut ke next slide. Siapa dan mengapa? Jadi, website sendiri merupakan teknologi yang sudah ada sejak 30 tahun silam. Jadi penemunya adalah ini nih, Tim Berners-Lee. Fotonya sudah saya pajang di sebelah sini. Jadi Tim Berners-Lee ini adalah seorang ilmuwan Inggris yang menemukan World Wide Web atau biasa kita sebut dengan WWW pada tahun 1989. Nah, itu sudah 30 tahunan ya. Web awalnya dibuat dan dikembangkan untuk memenuhi permintaan dalam berbagi informasi secara otomatis antar ilmuwan di universitas dan lembaga di seluruh dunia. Nah, di sini ada web pertama kali atau web yang pertama kali itu dibuat seperti itu ya. Web pertama, kita langsung saja buka. Jika kalian ingin mengakses juga, sudah saya berikan link di deskripsi. Kalian bisa lihat-lihat nanti ya. Jadi tampilan web pertama itu seperti ini, seperti itu ya. Oke, dan ini fotonya saya mengambil gambar dari ini. Oke, langsung saja kita ke next selanjutnya. Jadi yang perlu kalian ketahui itu ada 5 ini ya. Ini dasarnya. Jadi yang pertama ada web server. Apa itu web server? Web server adalah informasi pada sebuah website di mana dia itu menyimpan semua data informasi ini ke server seperti itu ya. Misal saya punya HTML, ada file CSS, ada file JavaScript. Nah, semuanya itu disimpan ke server seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada HTTP server. HTTP server itu merupakan sebuah software yang dapat menerima transaksi dari hypertext transfer protokol dalam suatu website. Nah, seperti apa sih HTTP server? Nah, HTTP server itu contohnya Apache. Jadi kita dapat menjalankan server sendiri di dalam komputer kita dengan menggunakan Apache tadi, seperti itu. Kemudian di sini ada DNS server. Sebagai contoh gini aja ya. Kita punya IP. Misal saja di sini yang saya coba adalah ini ya. Kita coba caranya, kita klik Windows R, kemudian kita tulis cmd. Nah, dalam sini kita ping alamatnya tadi ya. Oh, bentar. Jadi tanpa HTTPS. Kita ping alamatnya. Oke, salah lagi. Nah, ini ketemu. Dia ngeping ke sini. Ini kan ada IP-nya. Jadi ini namanya IP address. Lalu
apa fungsinya dari DNS server. Jadi DNS server itu mengubah atau mengarahkan website melalui sebuah nama domain. Jadi yang awalnya berupa IP itu diubah menjadi nama domain seperti first main website.web.churn.ch seperti ini ya. Oke, langsung saja lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah di sini ada client. Jadi perangkat yang meminta atau request ya suatu layanan tertentu ke suatu server. Jadi ketika ada penjual maka ada pembeli. Seperti itu gambarannya. Ada server, ada klien, seperti itu ya. Oke, langsung ke server side dan client side. Jadi di sini tuh ada dua pengertian ya dalam website, ada server side dan client side. Lalu apa sih client side dan server side itu? Untuk client side sendiri yaitu semua proses terjadi di sisi pengguna. Jadi misalnya seperti saya membuka tab Music In. Nah, halaman yang saya terima ini merupakan client side. Tetapi tempat untuk memproses ini keduanya, ketika saya melakukan sign, nah di belakang itu ada yang namanya prosesnya. Jadi prosesnya itu dinamakan server side, tetapi tampilan yang kita terima itu adalah client side seperti itu. Jadi client side itu semua proses terjadi di sisi pengguna, seperti tampilan seperti itu ya. Kemudian ada server side. Server side itu semua proses yang terjadi dilakukan di sisi server. Seperti kita melakukan autentifikasi login seperti itu. Nah, di sini ada 3 fondasi penting dari sebuah website. Fondasi loh ya ini ya. Jadi ada HTML, ada CSS, dan juga ada JavaScript. Gambarannya seperti ini. Jadi HTML itu adalah tulang. Kemudian CSS adalah key-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang cuma tulang saja, jadi ada bentuknya kayak gini, lebih bagus dan enak dilihat seperti itu ya. Kemudian JavaScript itu adalah otak dari kedua ini. Tanpa JavaScript, HTML dan CSS tidak akan interaktif seperti itu ya. Nah, anatomi ini saya ambil dari FreeCodeCamp. Nah, kita lihat aja di situs aslinya seperti itu ya. Nah, di sini adalah coding gratis, maksudnya pembelajaran online secara gratis. Nah, di sini dijelaskan HTML itu seperti tengkorak seperti itu ya. Terus kemudian ada CSS ini sebagai skinnya seperti itu ya. Nah, di sini ada JavaScript sebagai otaknya. Nah, kalian bisa baca-baca di sini secara gratis. Oke. Langsung lanjut ke cara kerja web. Jadi bagaimana sih cara kerja web itu? Jadi gini ya. Browser itu mengirimkan sebuah permintaan atau request. Yang dimaksud browser di sini adalah kliennya. Klien yang menggunakan web browser itu mengirimkan sebuah permintaan atau request ke server. Nah, jika request tersebut berhasil, maka server menanggapi atau respons permintaan tersebut dan mulai mengirimkan salinan yang dibutuhkan secara berangsur. Jadi mengirim ke klien yang dinamakan client side. Oke. Nah, yang dinamakan server side itu seperti dia mau kerja sama database. Dia membutuhkan data apa saja yang dibutuhkan, jadi dia ngirimkan permintaan ke sini ya, ke database. Kemudian jika ada datanya, nanti datanya ditaruh ke server. Dari server datanya masuk ke klien. Seperti itu. Jadi klien tidak dihadapkan langsung ke database secara langsung,
tetapi klien dihadapkan ke servernya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Ketika kalian ada pertanyaan, silahkan saja bertanya di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk subscribe, dan semoga kalian memahami isi dari penjelasan saya kali ini. Baik, sekian dari saya dan semoga paham.